Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, an Urwata dari Urwah bin Zubair, dia adalah saudara dari Abdullah bin Zubair. Nah, di sana ada anak yang lain dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Siapa itu? Selain Abdullah dan Urwah. Siapa Pak Ubadah? Mus'ab bin Az-Zubair. Nah, Urwah, Abdullah dan Mus'ab, 3 bersaudara. Tapi ibunya lain. Allah anak, kelihatannya ibunya lain. Tidak satu ibu, tapi satu bapak. Qala, beliau berkata, yakni tentang firman Allah, waqfid lahuma janahadh-dhull minar rahmah. Dan rendahkan bagi keduanya sayap kehinaan dari rahmah. Al-Isra ayat yang ke-24. Qala, kata Urwah tentang ayat ini, la tamtani' min syai'in ahabbah. Jangan engkau mencegah diri dari sesuatu yang disukai oleh keduanya, yang disenangi oleh keduanya. Dinilai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, asar ini sahih al-isnad, sanadnya sahih. Baik. Ini adalah penggalan dari ayat pada surah Al-Isra ayat yang ke-24. Naam, satu ayat sebelum ayat ini Allah berfirman, wa imma yablughanna indakal kibaru
wa imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa shahibhumā fid dunya ma'rufa la wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhumā kama rabbayani shaghira. Kata Allah dalam ayat ini, wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila telah mengenai keduanya atau salah seorang dari keduanya ketuaan, naam, fala taqul lahumā uff, maka jangan engkau mengucapkan kepada keduanya uff. Telah kita jelaskan bahwa uff adalah tingkatan ucapan buruk yang keringan, dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita ucapkan kepada kedua orang tua. Yang barangkali dalam bahasa kita sering diucapkan dengan kata nah, menunjukkan penolakan. Baik. Dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang lebih berat daripada ini tentunya juga lebih dilarang. Sebab ini adalah perbuatan yang keluar dari birrul walidain. Nah, intinya di sini bahwa segala ucapan yang buruk yang keluar dari birrul walidain dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala walaupun bentuknya ringan, seperti uff. Apalagi yang lebih berat. Kemudian kata Allah, wala tanharhuma, dan janganlah engkau menghardik keduanya. Yang diinginkan dengan pernyataan wala tanharhuma ay wala taf'al lahuma fi'lan sayyi'a. Jangan engkau memperbuat terhadap keduanya perbuatan yang buruk. Dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala seorang anak berbuat perbuatan yang buruk terhadap kedua orang tuanya. Nah, jadi dilarang ucapan yang buruk, dan demikian pula dilarang perbuatan yang buruk terhadap kedua orang tua. Karena yang demikian bertentangan dengan perintah birrul walidain yang sebelumnya telah dinyatakan oleh Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu menetapkan bahwa tidak boleh kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk terhadap kedua orang tua bertentangan dengan al-ihsan ilal walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, setelah Allah melarang dari ucapan yang buruk dan perbuatan yang buruk terhadap kedua orang tua, Allah perintahkan sebaliknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia. Telah kita jelaskan kemarin yang dimaksud dengan qawlan karīmā, ucapan yang mulia yaitu ucapan yang layyinan thayyiban bi'adabin wa tawqir. Ucapan yang lemah lembut, baik dengan adab dan penghormatan. Lemah lembut, baik dengan adab dan penghormatan. Ini ucapan yang mulia kepada kedua orang tua. Nah,
lemah lembut baik suaranya, kemudian bahasanya. Naam. Kemudian mengandung kebaikan dengan adab dan penghormatan kepada kedua orang tua ketika mengucapkannya. Baik. Kemudian kata Allah, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkan bagi keduanya sayap kehinaan dari rahmah. Yang dimaksud dengan merendahkan sayap bagi kedua orang tua disebutkan oleh Urwah bin Az-Zubair di sini, la tamtani min syai'in ahabba, janganlah engkau mencegah diri dari sesuatu yang keduanya suka, yang keduanya mencintainya atau menyenanginya. Nah, jadi apa saja yang disukai, disenangi oleh kedua orang tua, kita mampu untuk menunaikannya maka tunaikan. Itu termasuk dari birru al-walidain. Apakah perkara itu jelas dalilnya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, atau tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi selama merupakan perbuatan baik kepada kedua orang tua dan disenangi oleh kedua orang tua, tidak pula mengandung maksiat dan tidak pula membahayakan kepada diri si anak, maka yang demikian termasuk yang dianjurkan dalam keumuman dalil tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat ini, setelah melarang dari ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk kepada kedua orang tua, Allah perintahkan ucapan yang mulia. Kemudian Allah perintahkan pula perbuatan yang baik dengan pernyataannya, waqfid lahuma janaha dhul minar rahmah, rendahkan bagi keduanya sayap kehinaan dari rahmah. Diperintahkan kita untuk berbuat yang baik. Ai if'an lahuma fi'lan hasana, maksudnya yaitu perbuatlah bagi keduanya perbuatan yang baik. Nah, Al-Imam Shinqiti rahimahullah menyebutkan bahwa penggunaan kata sayap pada ayat ini bagi manusia bukanlah kiasan. Sebab penggunaan kata sayap bagi manusia secara bahasa dan secara hakikat adalah sesuai. Nah, karena sayap bagi manusia adalah tangannya dan lengannya serta ketiaknya. Itu sayap manusia. Sayap manusia adalah tangannya, lengannya, dan ketiaknya. Jadi penggunaan kata sayap di sini adalah secara hakikat, bukan kiasan. Dan merendahkan di sini bukan pula kalimat kiasan, tetapi adalah dengan makna yang hakikat. Maksud dari merendahkan adalah at-tawadhu. At-tawadhu disebut dengan al-khafd, yakni merendahkan. Baik. Jadi kita diperintahkan untuk merendahkan sayap, merendahkan tangan kepada kedua orang tua. Artinya apa? Bertawadhu, merendahkan diri kepada kedua orang tua. Berbuat kepada kedua orang tua dengan perbuatan yang baik. Tidak angkuh, tidak sombong, dan tidak berbuat perbuatan yang jelek terhadap kedua orang tua. Nah,
Di dalam Ruhul Ma'ani disebutkan bahwa burung apabila dia ingin terbang dan ingin mengangkat dirinya, dia mengembangkan sayapnya dan mengangkat sayapnya. Tetapi apabila dia meninggalkan terbang dan meninggalkan untuk mengangkat dirinya, dia akan merendahkan sayapnya. Sebagaimana yang ma'ruf kita tahu. Dan apabila dia takut terhadap sebuah binatang, maka dia akan merendahkan tubuhnya sampai dia tempelkan dengan tanah. Demikian pula kedua sayapnya. Kalau seekor burung sudah melakukan yang demikian, menunjukkan bahwa dia dalam keadaan yang sangat takut. Nah, dia menempelkan badannya ke tanah, demikian pula dengan kedua sayapnya. Hubungannya di sini dengan pernyataan rendahkan bagi keduanya sayap kehinaan, ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk tawadhu, merendahkan diri kepada kedua orang tua. Nah, yang dimaksudkan dengan merendahkan diri yaitu berbuat dengan perbuatan yang baik kepada kedua orang tua. Baik. Kemudian lanjutan dari firman Allah ini, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangi aku di waktu aku kecil. Naam, mendoakan kedua orang tua dengan doa yang baik. Demikianlah sikap seorang anak yang saleh. Naam, mendoakan kedua orang tuanya. Ini termasuk amal yang akan sampai kepada kedua orang tua walaupun keduanya telah meninggal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Naam, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluh." Apabila anak Adam itu meninggal, terputus amalnya. Illa min salat, kecuali dari tiga. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Kemudian yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil kemanfaatannya. Kemudian yang ketiga, aw waladin salih yad'u lah, atau anak yang saleh dan mendoakan untuknya. Maka sepantasnya bagi kita kalau ingin menjadi anak yang saleh, mendoakan kedua orang tuanya dengan menyatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, rahmati keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangi aku di waktu aku kecil. Sebagian orang lupa terhadap kedua orang tuanya. Nah, sama sekali tidak pernah berdoa untuk kebaikan kedua orang tuanya. Ini termasuk sikap taksir, sikap yang kurang menunaikan hak kedua orang tua. Padahal Allah telah memerintahkan kita untuk memenuhi hak keduanya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Di antaranya mendoakan kedua orang tua. Nah, doa yang demikian akan sampai insyaallah taala kepada kedua orang tua. Ini cara kita berbuat baik. Di antara yang kita dianjurkan di dalam Al-Quran. Adapun berbuat baik kepada kedua orang tua setelah meninggal dengan selain perkara-perkara yang disyariatkan, maka yang demikian itu tidak bisa kita pastikan bahwa pahalanya sampai kepada kedua orang tua. Nah, seperti misalnya seorang menyembelihkan kurban untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal, belum tentu sampai, karena yang demikian ini perkara gaib, perkara yang tidak bisa kita reka dari akal kita, membutuhkan adanya dalil syar'i yang menunjukkan bahwa pahalanya sampai. Nah, banyakkan orang yang berkurban di hari raya Id untuk kedua orang tuanya. Nah, ini membutuhkan kepada dalil. Atau demikian pula membacakan Al-Quran
untuk kedua orang tua. Ini membutuhkan dalil bahwa pahalanya sampai kepada kedua orang tua. Demikian pula membacakan Yasin khususnya. Nah, membuat acara yasinan untuk kedua orang tua. Maka ini juga membutuhkan dalil dari syarak tentang sampainya pahala itu kepada kedua orang tua atau kepada salah satu dari keduanya. Nah, dan demikian pula amalan-amalan yang tidak ada pensyariatannya setelah keduanya meninggal. Adapun yang ada pensyariatannya seperti doa untuk kedua orang tua, nah, ini sampai kepada kedua orang tua. Demikian pula seperti membayar puasanya yang wajib yang dia tinggalkan karena uzur. Ini sampai kepada kedua orang tua. Nah, karena pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyam, falyatum lahu waliyuh." Barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa, maka hendaknya puasanya digantikan oleh walinya. Baik. Demikian pula dengan membayarkan hutangnya. Nah, membayarkan hutangnya. Baik. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ada seorang yang meninggal dalam keadaan masih membawa hutang, kemudian beliau tidak mau mensalatkannya, sampai kemudian ada sebahagian sahabat yang menanggung hutangnya. Ini menunjukkan bahwa membayarkan hutang bagi orang yang telah meninggal teranggap. Nah, dan hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, perkara lain memintakan ampun. Memintakan ampun. Ini termasuk yang sampai, karena dalam Al-Quran Allah menyatakan tentang sebahagian kaum mukminin yang mendoakan orang-orang terdahulu dari kalangan mukminin, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Rabb kami, ampuni dosa kami dan dosa-dosa orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Nah, selama dia muslim, maka permintaan ampun itu sampai dan doa yang demikian dibenarkan. Nah, yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mendoakan seorang dengan keampunan dalam keadaan dia mati sebagai kafir. Kalau dia mati dalam keadaan sebagai kafir, tidak boleh kita memintakan doa pengampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuknya. Nah, karena seorang yang mati dalam kekafiran diangkat rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dari orang tersebut. Baik. Al-muhim, yang ada dalilnya yang dibenarkan untuk kita mendoakan atau berbuat kebaikan bagi orang tua setelah keduanya meninggal, maka yang demikian itu termasuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi kalau yang tidak ada dalilnya bahwa pahalanya sampai kepada kedua orang tua setelah meninggal, yang demikian tidak bisa kita pastikan bahwa itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan bisa masuk ke dalam perbuatan mengada-ada dalam agama. Nah, termasuk perkara yang sampai kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal, yaitu dan termasuk birrul walidain kepada keduanya setelah keduanya meninggal adalah menyambungkan tali kasih sayang dengan orang-orang dekat
orang tua kita. Nah, menyambungkan tali persaudaraan, kasih sayang dengan orang-orang yang mereka dahulu menyambungnya. Nah, ini termasuk daripada berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik. Al-muhim, Arwah bin Az-Zubair menafsirkan ayat ini, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkan bagi keduanya sayap kehinaan dari rahmah, yaitu la tamtani' min syai'in ahabba. Jangan engkau mencegah diri dari sesuatu yang keduanya sukai, keduanya senang. Nah, walaupun masalahnya kecil ya ikhwan, walaupun permasalahan yang kecil yang diminta oleh kedua orang tua, tidak perlu kita merasa angkuh atau sombong atau berbesar diri, menganggap yang demikian itu tidak pantas untuk kita lakukan. Kalau keduanya senang, suka, dan tidak mengandung maksiat, tidak pula membahayakan kepada diri si anak, apa salahnya kita melaksanakan hal tersebut? Nah, misalnya, sebagian orang tua punya sawah ladang. Dia ingin dari anaknya kalau pulang, anaknya pergi membersihkan ladangnya atau mencangkul di sawah. Kalau memang anaknya mampu, maka apa salahnya kalau dia melakukan birru al-walidain? Sebagian orang barangkali angkuh karena baru pulang dari kota, apalagi dia punya kedudukan, angkuh. Nyangkul di sawah. Sudah lama itu kerjaan saya tinggalkan. Masa disuruh nyangkul di sawah? Akhirnya enggan terhadap kedua orang tuanya. Yang demikian tidak pantas. Itu keluar dari birru al-walidain. Nah, maka tidak ada salahnya selama keduanya senang dan tidak mengandung maksiat serta tidak memudaratkan terhadap anaknya untuk dia melakukannya. Kecuali kalau orang tuanya minta engkau mencangkul sawah ini sebanyak misalnya berapa ya kawan? Nah, ini dia tentukan ukuran yang memang si anak nggak mampu, dia nggak biasa nyangkul seperti itu sakit dia. Nyangkul sehari, setelah itu masuk rumah sakit. Ya, kalau demikian enggak, maka dia tunaikan dengan sebatas kemampuannya. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya. Al-Khamis. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Urutan bab yang dari al-Imam al-Bukhari rahimahullah itu yang pada nomor setelah bab. Adapun nomor yang di depan adalah dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, yang kita baca sekarang adalah yang di depan, yang dari Syekh Al-Albani. Bab yang kelima, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu jazaa'il walidain. Bab membalas kebaikan kedua orang tua. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yajzi waladun walidah. Bagaimana pada nusrah Al-Adabul Mufrad yang ada pada antum? Walidah atau tanpa al-alif? Abdul Hadi?
Ada alifnya enggak di situ setelah harful dal? Hah? Ya, enggak tahu berarti. Coba. Hah? Enggak ada. Nah, enggak ada. Baik. Kalau seandainya yang dimaksud kedua orang tua menggunakan ya. La yajzi waladun walidayhi, karena dia maf'ul bih. Tidak ada yang pakai ya di nusfantum. Baik. La yajzi waladun walidah illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang anak bisa membalasi kebaikan orang tuanya, bapaknya, illa, kecuali apabila ayyajidahu mamlukan, dia mendapati orang tuanya dalam keadaan budak, fayashtariyahu, kemudian dia membelinya, fayu'tiqahu, dan kemudian dia membebaskannya. Nah, menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua dan betapa besarnya kebaikan kedua orang tua. Nah, tidak bisa dia membalasinya dengan setimpal apapun kebaikannya. Nah, kecuali yang disebutkan di sini, dia mendapati orang tuanya dalam keadaan budak, kemudian dia beli dan dia bebaskan. Hadis ini sahih, bisa dilihat dalam Al-Irwa, nomor hadis 1748. 1748. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kitab Al-Iqq, nomor hadis 2526. Baik. Disebutkan oleh As-Sindi dalam Syarah Ibnu Majah. Naam. Di sini menunjukkan bahwa yang namanya perbudakan, apabila seorang terjatuh di dalamnya, itu sama artinya dengan kebinasaan. Halak. Sama artinya dengan kebinasaan. Naam. Maka apabila seorang dilepaskan dari perbudakan, berarti dia telah dilepaskan dari kebinasaan. Nah, dari sisi inilah seorang anak bisa membalasi kebaikan kedua orang tuanya apabila orang tuanya budak kemudian dia bebaskan. Karena artinya dia telah membebaskan orang tuanya dari kebinasaan untuk selamat kembali kepada kemerdekaan seperti layaknya manusia yang lain. Di sini berarti dia telah mengimbangi kebaikan orang tuanya yang telah menjadi sebab untuk keberadaannya di muka bumi ini. Ya, ini kebaikan orang tua yang luar biasa. Orang tua adalah sebab dia berada di muka bumi ini. Nah, bisa dia balasi ini ketika dia dapatkan orang tuanya budak kemudian dia bebaskan. Karena berarti dia telah melepaskan orang tuanya dari kebinasaan kepada kehidupan layaknya seperti manusia yang lain. Nah, baru berimbang. Tapi kalau tidak, maka tidak akan bisa seorang anak membalasi kebaikan kedua orang tuanya. Nah,
Baik.